Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Baik, ini adalah 4 rangkaian doa yang kita ulang-ulang sebelum kita ada majelis ataupun pertemuan. Mudah-mudahan berkah semuanya dan sehat walafiat semuanya sampai di penghujung nanti ya, kita bisa menerima pengetahuan spiritual, nilai spiritual dari majelis ridho Allah yang saat ini alhamdulillah telah dihadiri oleh Ustadz Teddy. Beliau adalah praktisi yang tentang mensiarkan 7 penjernih hati. Ya, saat ini beliau akan bicara tentang jalan yang lurus. Nah, baik, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan Pak Ustadz Teddy untuk melanjutkan pembicaraan yang menarik ini. Silahkan Pak Teddy. Nanti TikToknya dengan Bu Dr. Endah ya? Endah. Ya, okay. Siap. Monggo. Makasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya dan berkatnya maka kita masih dapat hadir di sini dalam kajian online dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Sebagai rasa syukur, mari kita sama-sama membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia dari AISEP, pertama-tama terima kasih kesempatannya diberikan kepada kami dari Majelis Ridho Allah. Mungkin masih ada yang baru bergabung. Perkenalkan, nama saya Teddy. Kami dari Majelis Ridho Allah. Apa yang akan kami sampaikan di sini adalah suatu ilmu kehidupan. Yang tadi disampaikan oleh Dr. Agus, kami mempunyai 7 ilmu penjernih hati yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya Pak Dokter ya. Nah, sekarang untuk kajian pada siang hari ini, saya di TikTok dengan Dr. Endah ya. Halo. Dr. Endah sudah siap? Halo? Ya. Ya, oke. Bu Dokter. Oke. Bapak Ibu yang hadir dalam kajian ini, setuju atau tidak bahwa akhirat itu merupakan hasil selama kita hidup di dunia ini? Dengan diwakili Dr. Endah, setuju tidak Bu bahwa akhirat itu sebenarnya hasil? Ya. Betul. Sedangkan dunia ini adalah proses. Proses bagaimana akhirnya nanti hasil akhir kita di akhirat. Apakah surga atau neraka? Nah, gitu ya Bu ya. Nah, coba saya tanya ke Bapak Ibu, Pak Agus juga boleh jawab. Kalau di dunia kita merasa menderita, saya ulang, kalau di dunia kita merasa menderita, nanti di akhiratnya kita menderita juga atau tidak, Pak? Atau Ibu Dokter? Bu Dokter dulu deh jawab. Belum tentu. Hah? Belum tentu. Jawabannya atau B, Bu. Nggak ada C berarti belum tentu. A, menderita. B, tidak menderita. Berarti kan bahagia ya kalau kita menderita.
Oke, Bu Dokter dapatnya tidak belum tentu. Bahagia. Hah? Menunggu bahagia. Bahagia. Oke. Pak Agus, saya ulang pertanyaannya. Kalau selama di dunia ini kita merasa menderita, merasa menderita, nanti di akhirat nanti kelak, kita hidup menderita juga atau bahagia? Menderita. Ayo. Bisa bahagia juga, bisa bahagia. Oh, berarti bisa bahagia, bisa menderita, walaupun merasa menderita gitu ya? Enggak. Oke, nggak apa-apa, Pak. Mas seperti ini Karena jawabannya. udah bertobat. Oke, kita coba ya. Kita cek di Al-Quran ya, Pak ya. Kita lihat di Al-Quran. Ada di Al-Quran, nanti Ibu Dokter, Endah, dan Pak Agus bisa simpulkan. Sebenarnya, kalau kita merasa menderita di dunia, kita masuk surga atau neraka sih, gitu kan? Atau kita menderita atau bahagia dari akhirat. Oke, saya share ayatnya, Pak. Ya. Saya share ayatnya. Oke, ini share-nya. Oke. Nanti tolong dibaca, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran surat Ibrahim 14 ayat 7. ayat ke-7. Allah berfirman, akan ada dua golongan nantinya. Golongan pertama yaitu golongan orang-orang yang bersyukur. Golongan kedua, golongan orang yang tidak bersyukur atau mengingkari nikmat kata Allah. Sekarang, bersyukur ditambah nikmatnya, tidak bersyukur kena azab. Coba saya tanya sekarang ke Bu Dokter Endah dan Pak Agus. Merasa menderita, mengeluh. Nah, berarti mengeluh kan? Itu bagian dari bersyukur. Oh, golongan yang bersyukur atau tidak bersyukur, Pak? Tidak bersyukur. Tidak. Ayo, hati-hati di sini. Kesannya wajar kan, sakit mengeluh, kesan wajar. Punya hutang mengeluh, biasanya kesannya wajar, manusiawi. Banyak yang bilang kan, problem rumah tangga, ya yang namanya juga berumah tangga pasti sering ribut bermasalah. Kemudian kita mengeluh, aduh kok. Berarti masuk golongan mana? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Mengingkari. Kalau tidak bersyukur berarti Tidak Mengingkari bahagia. nikmat. azab. Kalau azab berarti bahagia atau menderita? Menderita. Menderita. Berarti menderita, merasa menderita di dunia, maka di akhirat pun akan menderita juga. Oke, ayat pertama. Ayat kedua. Coba Pak lihat sekarang. Share lagi. Iya. Oke. Ya, Iya, Pak. silakan Pak. Ya, Ustaz. 27 ya Pak. Nah, mulai nih. 27 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai 30 ya. Oh ya, sampai 30. 27 sampai 30 Pak. Suratnya Wah, ya. Surat Al-Fajr. Ya, Al-Fajr Al-Fajr. 27 sampai 30. Kebaca Pak ya? Oke. Al-Fajr 27 sampai 30. Baik, 30. Ya. Silakan Pak. Wahai jiwa yang tenang, Hmm. kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi, Cukup, Pak. berdasarkan surat ini, syarat masuk surga apa Pak? Atau Ibu Dokter? Apa syarat masuk surga? Jiwa tenang. Jiwa yang Jiwanya tenang. harus Jiwa yang Iya. tenang. Jiwa yang tenang. Yang tenang. pada saat di dunia merasa menderita, berkeluh kesah, itu jiwanya tenang atau tidak tenang? Tidak. Tidak.
Kalau tidak tenang, apakah dapat tiket masuk surga? Enggak. Aduh, itu dia. Ayo, tadi siapa yang bilang bahwa ini bisa masuk surga, bisa tidak, bisa masuk, bisa enggak? Itu ayatnya jelas kan? Syarat masuk surga, jiwa harus tenang. Kalau selama di dunia berkeluh kesah, kemudian merasa menderita benar-benar, aduh sakit nggak sembuh-sembuh, hutang nggak lunas-lunas, jiwanya tenang atau tidak tenang? Ayo, tidak tenang. Hati-hati di sini. Tidak tenang berarti masuk mana Pak? Kalau nggak masuk surga, masuk kemana berarti Pak? Pak Agus atau Neraka, Pak. Neraka. Berarti merasa menderita di dunia akan menderita juga di akhirat nanti. Ini dia permasalahannya. Hati-hati ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati benar. Yang namanya berkeluh kesah itu berarti masuk golongan yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur berarti azab. Azab berarti menderita di hari akhir. Berkeluh kesah, merasa menderita berarti jiwanya tidak tenang. Nah, jiwa tidak tenang jangan harap masuk surga. Kalau ditarik kesimpulan seperti ini, berarti orang yang merasa menderita, dia itu tidak taat. Tidak bisa menerima kenyataan dalam hidupnya. Tidak bisa menerima bahwa kejadian itu sudah atas izin Allah. Di sini, Pak. Nah, kalau sudah jelas bahwa merasa menderita di dunia berarti menderita di akhirat, sekarang kan berarti harus bahagia di dunia dong, supaya bahagia di akhirat. Setuju, Bu Dokter Endah? Ya, setuju. Berarti sekarang kita step. Saya harus bahagia di dunia, supaya kenapa? Supaya bahagia juga di akhirat. Sekarang saya tanya. Bahagia itu apa sih, Bu? Ayo. Halo? Iya, Ustadz. Bahagia itu apa, Bu? Pak Agus? Ayo. Kasih oh bahagia, saya bahagia, atau saya nggak bahagia. Bahagia itu apa sebenarnya? Bahagia itu kita merasa nyaman, kita merasa nikmat, kemudian juga ya segala yang kita harapkan juga terkabul. Terkabul ya, terkabul semua. Oke. Ada di Al-Quran dan ini juga Bapak Ibu baca minimal 17 kali sehari dalam kondisi sholat. Ayo, saat apa? Pada saat kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita minta apa? Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat. Di situ, Bu, itu bahagianya. Yang namanya diberi nikmat, sakit atau sehat? Sehat. Sehat. Punya utang atau nggak punya utang? Nggak punya utang. Keluarganya harmonis atau morat-marit? Harmonis. Makanya kan kita nggak minta diberi, ya Allah selesaikanlah masalah saya. Enggak kan? Tapi kita minta, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus. Kita minta jalan yang lurus loh tiap hari. Ini yang kita kurang sadari. Sholat itu pondasi tiangnya agama. Al-Quran jelas-jelas, Al-Fatihah surat yang betul-betul umul kitab. Di situ makanya kita kupas ayat tadi. Ihdinas syiratal mustaqim. Tema pada hari ini. Kita harus fokus di jalan yang lurus. Kenapa? Kita minta supaya kita hidup bahagia. Kenapa kita minta supaya kita bahagia dunia dan akhirat? Nah, jadi kunci kita bahagia itu apa, Bu Dokter Endah? Tadi diberikan di jalan yang lurus. Yang lurus. Ya, iya, kan itu aja kuncinya. Ya Allah,
tunjukilah saya di jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Kita bukan minta selesai masalah, kita bukan minta sembuh, tapi kita minta diberikanlah jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat, ya Allah. Nah, kok beri nikmat kan semua selesai. Problem-problem itu kan, mau apapun permasalahannya, kalau sudah beri nikmat kan yang namanya masalah selesai nggak? Ya. Selesai. Berarti kalau kita sudah di jalan yang lurus, apapun permasalahan kita selesai nggak? Harusnya selesai. Kenapa? Karena jalan yang lurus itu identik dengan diberikannya nikmat oleh Allah. Kalau sekarang masih banyak masalah, entah keuangan, kesehatan, ataupun yang lainnya, berarti kita belum berada di jalan yang lurus. Merasa boleh, silakan. Tetapi tolak ukurnya jelas. Sudah bahagia belum? Masih suka mengeluh atau tidak? Nah, itu dia. Coba kita cek sekarang. Pada saat kita punya masalah, secara umum, kita minta kepada Allah diselesaikan masalahnya atau diberi jalan yang lurus, Bu Dokter? Pada saat ada masalah, secara umum, biasanya kita minta apa? Ya Allah, selesaikanlah masalah saya. Selesai masalahnya. Nah, bahkan ada yang orang bilang gini kan, kalau ya Allah, kok masalah ini selesai, pasti saya akan bahagia. Kan gitu. Ya Allah, ya Allah, kok utang saya lunas, saya pasti bahagia. Benar atau tidak statement seperti ini? Menurut Bu Dokter atau Pak Agus? Umumnya begitu. Umum seperti itu. Padahal begitu utangnya lunas, Allah ngasih masalah lagi nggak yang lain? Iya. Pasti. Kenapa? Semua manusia itu kan akan diuji ya, kajian sebelumnya. Masalah satu selesai, akan timbul masalah yang lain. Masalah yang kedua selesai, akan ada masalah yang lain. Artinya apa? Salah penyataan, salah statement kita bahwa kalau masalah saya selesai, maka saya akan bahagia. Makanya doanya jangan minta masalah selesai. Mohon maaf, kondisi saat ini berarti sangat banyak orang yang secara ekonominya mampu, tapi kan tetap gak bahagia kan? Karena dia meminta apa? Dia minta selesai masalahnya. Allah selesaikan masalahnya, tapi akan timbul masalah yang lain. Ini berarti kondisi berikutnya, yuk kita rubah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, berilah saya petunjuk jalan yang lurus. Kenapa? Satu, agar kita bisa tetap bahagia, walaupun masalah belum selesai. Jadi, kita menjalani hidup ini, masalah tetap ada, tapi tetap dengan rasa bahagia, tenang, tidak mengeluh. Yang kedua, pada saat kita belajar jalan yang lurus, kita akan lolos dari godaan iblis. Kenapa? Karena Allah yang menjaga kita. Nah, kalau sekarang masih ada sering rasa khawatir, gelisah, kecewa, nah berarti itu masih dalam godaan iblis. Bagaimana caranya supaya tidak ada, kita lolos dari godaan iblis? Tidak ada pilihan lain, kita harus berada di jalan yang lurus. Kita harus menjadi orang yang ikhlas. Karena kenapa? Hanya orang ikhlaslah yang tidak bisa digoda oleh iblis. Oke, apa buktinya? Kenapa iblis sangat fokus ke jalan yang lurus? Coba kita buka QS 7 ayat 16 dan 17. Coba saya share ya. QS 7 ayat 16 dan 17. Oke. Nah, it's kemudian. Oke, Pak silakan dibacakan.
Pak Agus. Saya bantu, Oke. Ustadz. Oke, atau saya bacakan ya. Oke, atau ibu dokter, silakan Bu. Ya. Ayat 16 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terjemahannya saja. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Diulang sekali lagi, Bu. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Iblis bilang, tuh, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kenapa? Karena iblis cari teman di akhirat nanti. Ya, kalau kita dia berada yang lurus, berarti kan nggak ketemu kan? Pengikutnya kurang, masuk surga. Dia cari siapa nih yang bisa temani iblis di neraka nanti. Itu kan? Oke, lanjut Bu. Ayat ke-17-nya. Ya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Apa arti sini? Dan engkau tidak. Berarti artinya apa? Akan mendapati orang-orang yang tidak bersyukur. Orang tidak bersyukur berarti mendapat azab. Mendapat azab berarti akan menderita di hari akhirnya nanti. Iblis pun fokus di sini, Bu. Pak Agus juga. Mereka akan menghalangi kita dari jalan yang lurus. Aku selalu kok, dia bilang gitu. Pasti aku akan selalu berusaha menghalangi mereka di jalan yang lurus. Iblis tidak ingin kita berada di jalan lurus. Makanya judul hari ini, kita harus fokus di jalan yang lurus. Target berikutnya apa? Supaya kita termasuk orang yang bersyukur. Tidak termasuk bagian kebanyakan dari mereka yang tidak bersyukur. Ayat 17-nya. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Artinya apa? Iblis juga tidak ingin manusia menjadi orang yang bersyukur. Gampang kok. Trapnya, jebakannya sederhana aja kok. Mengeluh saja sudah masuk tidak bersyukur. Apalagi marah-marah. Apalagi kategori udah masuk komplain. Ya Allah, apalagi sih? Saya udah ke sana kemari, kenapa nggak sembuh-sembuh juga? Ya Allah, apalagi sih? Saya udah coba sana sini, utang nggak lunas-lunas juga. Hati-hati, Bapak. Oke. Baik, sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya? Kita buka forum pertanyaan. Pak Dr. Enda, Pak Agus dan Dr. Enda silakan. Pak Ustadz, Ya. dengar suara saya? Ya. Jelas Pak. Jelas ya. Karena apa namanya, iblis ini kan cari teman lah untuk ke neraka, begitu ya ceritanya ya. Kalau di Al-Quran, Ya, jadi iya, suka menggoda. Jadi artinya karena dia tahu bahwa manusia ini sangat sedikit yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Begitu Pak Ustadz kalau lihat terjemahan di situ. Atau berarti betul. artinya karena sedikitnya orang yang bersyukur, kenapa kita dilahirkan begitu Pak Ustadz? Kan itu kan harus bersyukur gitu loh Pak. Artinya apa namanya, pilihan hidup atau bagaimana itu Pak Ustadz untuk mensikapi ini? Gitu. Supaya kita tetap bisa dalam rel yang lurus tadi itu Pak Ustadz. Terima kasih. Ini merupakan pilihan hidup. Kenapa iblis menggodanya dari sisi bersyukur? Kalau dari akidah ditiupin, nggak usah sholat, jarang, ya kan? Dari akidah, nggak usah puasa, orang bertahan, saya akan tetap puasa, kan gitu. Sedekahnya jangan banyak-banyak, apa yang udah saya banyak uang saya sedekah. Iblis akan sulit menggoda di sana, tapi pada saat sisi bersyukur ini yang disentuh, digoda oleh iblis, dengan hanya mengeluh saja, selesai Pak, tamat.
Ya kan? Dengan mengeluh saja tuh udah selesai. Menang. Gak usah capek-capek. Ya kan? Dibisikin saya, udah kan udah dokter kemana-mana, nggak sembuh juga. Manusiawi kok. Ngeluh. Oh, dimarahin orang. Balas lagi. Oh, difitnah orang. Cari payah, tegur dengan keras. Kalau perlu, ajak berantem. Kan gitu, Pak. Di sisi situ, Pak. Bersyukurnya ini yang memang sisi yang paling mudah sekali digoda. Dan kita sering terlena dan kita sering lupa. Itu masalahnya. Kita beranggap kita udah bersyukur. Kalau saya tanya hadis ini pasti bilang, oh sudah bersyukur. Kapan bersyukur? Sering, Pak. Alhamdulillah, ucapin alhamdulillah. Tapi kita lupa Allah memberikan 2 kejadian setiap hari. Kejadian yang tidak enak dan kejadian yang enak. Pada saat Allah memberikan kejadian yang enak, wajar kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Nah, kondisi yang kedua, Allah memberikan yang namanya kejadian tidak enak atau masalah buat kita. Apakah kita sudah mengucapkan alhamdulillah juga? Atau malah kita mengumpat, marah-marah, kesel, mengeluh? Ayo, kita introspeksi diri kita masing-masing. Hati-hati di sini. Bersyukur adalah berterima kasih pada saat kita diberi. Berterima kasih pada saat kita diberi. Diam saja pada saat diberi itu tidak wajar. Mengeluh marah-marah pada saat diberi namanya kurang ajar. Saya ulang. Berterima kasih pada saat diberi itu adalah wajar. Pak Agus, ini saya kasih uang 10 juta. Terima kasih Pak Dedi. Wajar. Pada saat Pak Agus saya beri uang 10 juta, Pak Agus di uang 10 juta, Pak Agus diam saja. Kurang pantas. Saya kasih Pak Agus uang 10 juta. Pak Agus malah marah-marah. Namanya? Kurang ajar. Kurang ajar. Oke, kita cek sekarang. Ya. Allah memberikan kita pagi hari ini misalkan tiba-tiba sakit gigi. Kayak sekarang nih Pak, agak bengkak ya. Secara umum orang bilangnya apa? Aduh, kok sakit. Aduh saja itu termasuk nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 Pak? Termasuk orang yang wajar atau kurang pantas, atau yang ketiga, jangan-jangan kurang ajar. Ayo, Bapak, Ibu, hati-hati di sini. Ya kan? Ini anak nakal banget sih. Diajarin nggak tahu-tahu juga, nggak tahu terima kasih. Pagi-pagi udah mecahin piring, misalkan kayak gitu. Allah berarti kan memberikan kejadian yang tidak enak. Apa? Masalahnya piring pecah. Selama ini, jujur, apa tindakan kita? Apakah kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, ini sebenarnya sudah izinmu, atau kita diam saja sambil gedungel dalam hati, ini anak mecahin piring pagi-pagi lagi. Atau yang ketiga, kan mama udah bilang bawa piring hati-hati, marah-marah. Ayo, mana selama ini? Yang ketiga. Iya Bu, kan gitu ya. Yang ketiga Ustaz. Hati-hati. Nah, kalau kondisi seperti berarti kan pilihan ya Pak Agus ya. Berarti ini bukannya kita udah nasib udah terima aja. Enggak, ini pilihan. Pada saat ada godaan tadi, ada kejadian tadi, kita ada pilihan, ada 3. Apakah kita berterima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah? Apakah kita diam saja? Atau kita marah-marah? Kita mengeluh? Kita mengumpat? Ayo, itu pilihannya. Jelas Pak Agus? Jelas. Terjawab ini ada pertanyaan pertanyaannya? lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih. Pak Ustadz, ini ada yang bertanya nih, Bu Martuti ya, mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya menjadi pribadi yang selalu bersyukur? Pertama, kita harus tahu dulu kapan kita harus bersyukur.
Apa tadi Pak Diwakil Pak Agus mungkin? Kapan kita bersyukur? Pada saat kita ada kita diberikan. Diberi tadi. Iya kan? Iya dong. Kita bersyukur itu apa? Berterima kasih. Oke, saya ulang dulu dari depan. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah. Setuju? Terima kasih ya Allah. Kan gitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kapan kita berterima kasih? Pada saat kita diberi. Itu tekankan. Yang namanya dikasih, wajar dong harus mengucapkan terima kasih. Nah, supaya kemudian kita bisa fokus ke bersyukur tadi, berarti kita harus sadar, oh pagi-pagi ingat, hari ini Allah akan memberikan dua kejadian. Kejadian enak dan kejadian yang tidak enak. Berarti kuncinya, saya harus mampu menerima apapun kejadian yang terjadi hari ini. Kejadian enak, gampang. Bu, selamat ya Ibu, ini saya kasih parcel. Alhamdulillah, gampang. Sangat mudah menerimanya. Pada saat di kantor, lagi pusing-pusing, ditelepon. Ma, adik menjahit TV. Gitu kan. TV dilempar sama adik, pecah, Ma. Nah, kalau kita sadar dari awal bahwa ini kejadian satu lagi, kejadian itu, berarti harusnya bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah atas izin Allah. Berarti kuncinya yang utama adalah bersyukur. Kita harus mampu menerima apapun kejadian yang terjadi dengan ikhlas, dengan senang hati. Kenapa? Kalau tidak mampu menerima, jangan harap bersyukur. Setuju, Pak? Setuju. Ya kan? Apapun kejadiannya, kejadian enak gampang lah kita menerima. Kejadian tidak enak, mohon maaf, mungkin Ibu di sini ada yang pingin banget suaminya tidak merokok lagi, misalkan gitu kan. Ternyata sampai saat ini suaminya masih merokok. Secara umum si ibu tadi menerima atau tidak, Pak? Secara umum? Tidak kan? Karena tidak menerima. Dia inginnya adalah suaminya berhenti merokok, tapi kejadian belum. Nah, kunci pertamanya berarti harus, oh ya Allah, suami saya masih merokok. Berarti sudah atas izin-Mu ya Allah. Walaupun sebenarnya Allah tidak menghendaki. Itu artinya ya. Hati-hati, biar nggak slip. Berarti kuncinya adalah kita bisa bersyukur, kita harus mampu menerima. Lihat, kejadian itu sudah atas izin Allah. Kembali ke metode yang awal. Jangan lihat orangnya, jangan lihat kejadiannya, tapi lihatlah izin Allah. Itu yang paling mudah untuk kita bisa mampu menerima. Jadi poin pertama, bersyukur adalah harus mampu menerima dulu. Kalau nggak menerima, ya nggak akan bisa beri orang terima kasih. Orang terima kasih bisa nggak marah sambil marah-marah? Coba, marah-marah tapi terima kasih. Bisa nggak? Nggak bisa. Kan? Berarti orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih itu orang yang sudah menerima kejadian apapun yang terjadi. Jadi kunci jawabannya adalah bagaimana caranya supaya selalu bersyukur? Satu, ingat bahwa setiap hari Allah akan memberi kejadian enak dan tidak enak. Oh, kejadian enak gampang bersyukur. Kejadian tidak enak berarti saya harus mampu menerima kejadian tadi. Apapun kejadiannya sudah pasti atas izin Allah. Ingat itu. Apapun kejadian yang terjadi pasti sudah atas izin Allah. Izin Allah itu pasti baik dan maksudnya sangat baik dan sempurna. Walaupun kadang-kala kita belum tahu baiknya di mana. Itu Pak kuncinya. Ya. Jelas? Jelas. Kalau belum jelas, tanya lagi. Jadi, apa-apa. Biar sama-sama kita pertajam lagi, Pak. Nyambung lagi tadi ya, tadi menerima, kemudian ada kejadian, setiap hari harus menyadari bahwa ada event atau kejadian enak nggak enak, dan pasti. Itu pasti akan terjadi atas izin Allah, begitu ya Pak? Kan Ustaz, kalau Allah nggak mengizinkan nggak terjadi Pak, kan itu hukumnya ya.
Kejadian itu terjadi karena sudah atas izin Allah kan. Allah mengizinkan maka kejadian terjadi, Allah tidak mengizinkan maka terjadi. Berhati-hati, jangan slipnya gini Pak. Orang bunuh diri, orang mencuri, itu izin Allah nggak Pak? Coba saya rewind lagi. Orang bunuh diri. Allah. Betul. Kenapa? Karena sudah terjadi. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Allah menghendaki? Allah Tidak. mengizinkan, tapi Mengizinkan. Allah tidak menghendaki. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena Allah pun mengizinkan iblis untuk menggoda manusia. Manusia tadi kalau ikut iblis dia akan bunuh diri, dia akan mencuri. Kalau dia ikut Allah, dia tidak akan jadi bunuh diri, dia tidak akan jadi mencuri. Gitu, Pak. Baik. Sudah jelas nih katanya Bu Martuti nih, sudah sangat jelas. Clear ya? Insyaallah clear. Ya. Silakan Pak Ustadz, kalau disambung lagi atau ada pertanyaan, gimana Pak Ustadz? Coba pertanyaan dulu Pak. Ini sih materinya itu aja ya. Oh begitu mengalir. Nah ini lanjutan Pak. Kalau misalkan tanya gini, jalan yang lurus itu seperti apa sih? Nah itu 7 IPH itu Pak. 7 ilmu penyernih hati. Sabar, Sholat, ikhlas, sholat, kemudian bersyukur, bersangka baik, dan zikir perbuatan. Ya 7 itu Pak. Itulah yang tuntunan kita supaya di jalan yang lurus. Nah, mudah-mudahan masih pada ingat, kalau nggak ntar kita ulang lagi. Ya, baik. Saya masih ingat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kalau nggak kita kupas, kalau masih ada waktu, ntar kita kupas dikit-dikit Pak. Boleh, Intinya boleh. aja. Boleh yang intinya. Pertanyaan dulu Pak, pertanyaan dulu. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak kita masuk ke Ada yang pengen bertanya, Bu Lindrawati dari Padang nih, jauh-jauh tadi kasih. Silakan bertanya Bu Lindra, kalau bisa. Silakan Ibu. Bu Linda kayaknya tadi pengen bertanya gitu loh. Ini belum. Kayaknya nggak connect lagi. Memang jaringan internetnya lagi masalah. Jaringannya ya. Ini yang lagi yang hadir ini Pak Haan Habibu. Pak Haan, silahkan kalau pengen sharing-sharing Pak Haan, silahkan Pak. Kita buka ya Pak. Kita berbagi. Tanya langsung atau ngasih komentar, monggo Pak. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak An, silakan. Alhamdulillah. Ucapkan mohon maaf lahir dan batin atas baru-barunya ini kita melaksanakan Idul Adha 1441 Hijriah Pak. Ya. Dan saya mau tanyakan seperti ini saja Pak. Bapak, mohon maaf, Bapak dari mana Pak? Ya dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng. Woi, luar biasa, alhamdulillah. Ya. Silakan Pak. Dari Bantaeng. Jadi seperti ini Pak. Saat ini saya kamilah ya sering menyaksikan berbagai fenomena baik itu di media sosial ataupun di elektronik lainnya terkait dengan saudara-saudara kita di mana mereka seakan hobi dengan hoax seperti itu. Dalam hal ini siapapun mereka yang tidak bijak di dalam menggunakan media sosial ini, Pak, saya merasa ini agak membawa suatu kerugian yang sangat besar. Sehingga ini ada yang selalu meneriakkan Allahu Akbar, ada yang Pancasilais, seperti itu. Nah, saya ini selaku masyarakat yang masih awam terkait dengan agama ini, tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Sehingga kadang saya bingung, apalagi kalau di dalam perdebatan terkait dengan agama. Ustadz yang satu bilang ini yang benar, Ustadz yang satu ini yang benar. Ada yang katanya perbedaan paham perbedaan mazhab, itu. Ya, beda mazhab, betul. Ya. Oke, nah, pertanyaannya Pak. Jadi, pertanyaannya Pak. Pertanyaan saya seperti ini. Bagaimana tindakan saya sebagai seorang Muslim di dalam menanggapi pernyataan
para ustadz-ustadz yang saya sempat saksikan di media sosial ini, yang terkadang ada yang, kalau saya baca, ada yang bilang ini adalah hoax, ada yang bilang ini adalah benar. Kira-kira bagaimana tindakan saya sebagai seorang menyikapinya? Oke, bagaimana menyikapinya Pak ya? Oke, Yes. Pak. Baik Pak. Pak Han, ya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Han. Oke, manusia diberi 3 pilihan untuk menyikapi suatu kejadian. Itu pun berdasarkan kemampuan masing-masing. Pertama, jika yang bersangkutan memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, silahkan kerjakan dengan tindakan. Silahkan dengan tindakan, salah, kamu bla 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 bla. Datangi, tegur. Sekiranya memang punya kekuatan atau kemampuan ke arah sana. Berarti satu, dengan tindakan. Yang kedua, pilihan kedua, dengan ucapan. Ustadz, menurut saya itu tidak benar. Yang benar adalah seperti ini. Yang ketiga, dengan doa. Nah, silakan lakukan poin 1, 2, atau 3. Tapi intinya di sini, pada saat kita menyampaikan tindakan tadi itu salah, tujuan kita, coba saya tanya, diwakili serah Pak Agus boleh atau Pak juga boleh. Tujuan kita menjalankan perintah Allah atau supaya orang tadi berubah? Ayo. Secara umum, dijawab aja Pak Agus. Secara umum kita ingin orang itu berubah kan? Iya. Nah, di sini kunci awalnya kita udah salah dari awal. Pertama-tama. Kenapa? Kita menegur orang tadi karena kita ingin orang itu berubah. Padahal Allah memerintahkan kita apa? Hai, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi atau beribadah. Berarti niatnya hanya sebagai menyampaikan. Ya Allah, saya menegur orang tadi semata-mata hanya menjalankan perintah-Mu ya Allah. Apa perintah ya Allah? Sampaikanlah. Hanya menyampaikan surat Yasin. Tugas kita hanya menyampaikan. Nah, lanjut. Biasanya setelah kita sampaikan, orang itu nggak juga berubah juga, kecewa nggak biasanya? Iya. Kecewa kan? Salah lagi. Kenapa? Manusia tidak bisa merubah hati seseorang. Siapa yang punya hak itu? Itu hanya Allah. Bahkan sekelas Nabi saja, Nabi Nuh bisa merubahkan anaknya naik perahu. Bisa. Nabi Ibrahim bisa nyuruh bapaknya masuk agama Islam? Nggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad demikian sayangnya beliau dengan pamannya. Bisa merubah pamannya untuk masuk Islam? Nggak bisa. Berarti tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Itu poin terpentingnya, Pak. Menyikapi seperti itu. Supaya kenapa? Supaya nanti nggak timbul rasa kecewa. Kalau sudah ada rasa kecewa, hati-hati. Banyak sangkut pautnya. Yang pertama, berarti dia sudah menyampuni hak prerogatifnya Allah. Hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Yang kedua, kita sudah menyalahi tugas kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Yang terpenting lagi tadi, hati-hati. Termasuk mengeluh atau tidak mengeluh di situ. Aduh, dikasih tahu nggak berubah-ubah. Kenapa sih Ustadz ini? Itu kan. Hati-hati. Ini jebakan Batman-nya iblis juga nih Pak. Kalau saya bilang, kenapa? Niat kita sebetulnya benar. Nah, diselewengkan oleh ini seperti ini. Supaya kita terfokusnya supaya merubah orang tadi. Terfokusnya kita, wah si Ustadz ini malah nggak benar nih, jadi mengumpat. Kita pun menjadi kesel, gelisah. Ujung-ujungnya apa? Bukan fokus ke ibadah kita, bukan kita fokus ke jalan kita yang lurus, tapi kita fokus, kita merubah fokus kita, memperhatikan, mencermati orang lain. Mohon maaf Pak Aan, mulai saat ini, dah
tugas kita, silakan. Pak An bisa sampaikan poin 1, 2 yang kita bersama punya kemampuan, silakan dengan kemampuan, dengan tindakan. Sekiranya tidak, dengan perkataan, silakan. Selemah-lemahnya dengan doa. Kita doakan saja supaya Ustadz tadi tidak melakukan lagi hal yang tidak sesuai. Tapi 3 poin tadi semata-mata hanya menjalankan perintah Allah. Itu niatnya. Jangan niatnya ingin merubah. Hati di sini. Begitu ingin merubah, wah itu banyak sangkut pautnya itu. Udah ini kena perjalanannya kan kajian tawakal ya Pak ya. Di situ ada detailnya. Ya. Itu. Kenapa kita merubah, kita berkomplain, kita tidak setuju dengan yang sudah diizinkan Allah. Allah mengizinkan. Ustadz tadi membuat hoax, misalkan. Allah mengizinkan, mungkin yang tersampaikan tidak benar. Kita komplain, sama juga komplain ke Allah. Hati-hati di sini. Hati-hati. Tipis benar di sini. Iblis bermain di sini. Bapak, ibu digoda akidahnya nggak mungkin. Ketaatannya nggak bisa. Mungkin sudah sholat udah baik, sudah sabar, tapi digoda satu sisi lagi. Nah, ini dia. Bisa menerima atau tidak kejadian. Gitu, Pak. Oke, Pak An? Satu lagi, Ustaz. Jelas, Pak Han. Silakan. Ya, Pak Han, lanjut. Ada yang saya teringat tadi, Ustadz, yang ada kata-kata Nabi Nuhnya di sini. Ada sebuah hadis, Ustadz, Muhammad ini yang paling untung disinggung tadi dengan Nabi Nuhnya. Ada hadis, ini entah bagaimana hukumnya ini, sahih apa hasan, entahlah. Begini Ustadz. Kullu mauludin illa yuladun ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjizanihi aw yunassuranihi. Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Dan hanyalah orang tuanya yang menyebabkan mereka menjadi Nasrani, Majusi, dan Yahudi. Mungkin kira-kira seperti itu terjemahnya, Ustaz. Nah, kira-kira ini kata-kata hanya orang tuanya lah yang menyebabkan mereka menjadi Yahudi, sementara kami merasa terhadap anak-anak kami itu tidak pernah apa tindakan saya, kenapa tindakan saya yang sehingga menyebabkan anak saya ini menjadi Nasrani atau Majusi. Nah, kalau hanya orang tuanya lah yang menyebabkan mereka menjadi Majusi, bagaimana status Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an? Nabi Nuh selaku orang tua dan Kan'an sebagai anak ini dengan kaitan dengan hadis Nabi ini, Ustaz. Demikian, Ustaz. Baik. Penjelasan. Baik. Nabi Nuh, Nabi Adam, Kabil Habil ya? Kan beda juga kan sifatnya kan? Nah, berarti di sini ada hak prerogatifnya Allah. Itu poinnya. Ya Nabi Nuh yang nggak mungkin lah masa ngajar anaknya masuk jadi Majusi kan gitu ya. Atau kemudian Nabi Adam dididik, pasti kalau Bang ini harusnya mau baik dua-duanya kan. Di sini Pak. Artinya apa? Keturunan dari Nabi pun, mohon maaf, bukan satu jaminan bahwa dia terjaga. Yang dijaganya itu adalah kerasulan atau nabinya. Turunannya enggak. Gitu loh Pak. Di situ ada hak prerogatifnya Allah. Nabi sudah mendidik sedemikian. Apa kurangnya sih Nabi Nuh kan? Dia mulai dari dapat wahyu sudah dikasih tahu. Keluargaku, kita akan begini pindah ya, bikin perahu. Masih dilecehkan. Anaknya, istrinya pun melecehkannya. Sampai perahunya udah jadi, masih melecehkan juga. Kan gitu ya. Nah, di sini Pak An, berarti ada hak prerogatifnya Allah. Itu. Dan ini dibuat Allah, apa gunanya? Untuk pembelajaran umat-umat berikutnya. Kalau baik semua, nggak ada pelajarannya, Pak. Masuk surga semua kan. Kalau semua jadi habil saja, nggak ada qabilnya, semua masuk surga, anaknya baik-baik semua. Nah, Allah memberikan prerogatif, makanya, ini satu anak Nabi Nuh
Walaupun bapaknya taat, tetapi istrinya dibuat. Oke, turunannya lah. Anaknya pun dibuat tidak taat. Itu haknya. Hak prerogatif Allah. Hadisnya benar. Itu sahih. Oke, cukup Pak? Bagaimana kaitannya dengan hadis ini, Ustadz? Maksudnya hanya orang tuanya lah yang menyebabkan mereka. Contoh saya sudah mendidik anak kami untuk menjadi anak yang seorang yang taat. Tetapi toh anak saya itu tetap membandel, membangkang, bahkan apa yang nggak sesuai lah ya. Didikan seperti itu ya. Oke. Oke, gini Pak. Nah, gini. Pertanyaannya sederhana aja. Bisa tidak manusia merubah sifat seseorang? Sikap seseorang? Nggak bisa, Pak. Itu sudah jelas. Hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Oke. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang Bapak. Saya sudah mendidik anak A, B, C, ternyata jadinya Z, gitu kan. Harusnya ada A, harusnya A plus kan, gitu kan. Karena jadinya A semua. Ternyata nilainya malah E atau F. Jauh di bawah yang Bapak harapkan. Di sini artinya apa tadi? Pembelajaran untuk Bapak juga. Pembelajaran untuk kita. Nah, gini Pak. Ini agak melebar sedikit, mohon maaf. Pada saat ada satu masalah, biasanya kita melihat di sisi kita. Saya udah ngedidik anak ini, udah disekolahin, masuk pondok pesantren, udah begini-begini, kok masih juga kelakuannya seperti ini? Kita melihat dari sisi kita. Tapi kita lupa, ada yang lain. Yuk kita lihat dari sisi Allah. Apa sih ya maksud Allah ngasih permasalahan ini? Itu dia, Pak. Apa maksud Allah? Kenapa saya dikasih masalah anak yang mohon maaf, yang tidak sesuai? Mohon maaf, kasarnya mungkin murtadnya sekalian gitu ya, yang lebih parah gitu. Kenapa saya dikasih anak yang demikian menjengkelkan, demikian tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Tadi kita lihat maksud Allah apa? Berarti ada pembelajaran untuk kita sebagai orang tuanya. Tinggal diperbaiki. Oh, maksud Allah kenapa? Oh, saya kurang bersabar. Oh, saya kurang ikhlasnya. Oh, saya kurang tawakalnya. Bagaimana caranya? Ya, supaya kita dapat petunjuk. Bagaimana mudah mendapat petunjuk? Nanti kajiannya, Pak. Minggu depan, insya Allah ya. Nah, sekarang hidup ini, Pak, kita selama ini kan berjalan dengan sendirinya ya. Bahkan pakai logika. Logika seperti ini contohnya. Supaya anak saya baik, maka saya masukkan dia di pondok pesantren, saya didik AB, sampai akhirnya dengan harapan jadi anak yang baik, taat, beribadah, kemudian juga taat kepada orang tuanya. Ternyata galus modal kita lakukan, hasilnya tetap berbeda. Berarti kita lihat, oh, secara logika, ini harusnya ini benar. Nanti apa? Apa maksud Allah di sini? Nah, sekarang pertanyaannya, kita masih pakai logika kita, atau kita pakai iman untuk menyelesaikan masalah ini? Kan pilihan ada dua ya. Pada saat ngambil masalah, kita hadapi satu. Kita pakai logika, atau kita pakai iman kita. Itu, Pak. Kita menyelesaikan dengan kemampuan kita sendiri, atau kita menyelesaikan permasalahan itu dengan pertolongan Allah. Itu pilihannya. Coba lakukan dengan pilihan yang kedua, dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah bagaimana caranya? Ya penuhi syarat-syarat Allah menolong. Pak Agus masih ingat syarat Allah menolong apa, Pak? Ayo Pak Agus, Al-Baqarah 153. Sabar, sholat tadi. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'asabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau sabar kita sudah benar, Allah tinggal diam atau Allah menyelesaikan masalah kita? Allah yang akan menyelesaikan. Allah, kenapa? Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya sabarnya benar, ya sesuai dengan Allah inginkan. Nah, itu Pak. Jadi selalu sama ini, Bapak Ibu, apapun kejadiannya, kalau memang kita merasa sudah sesuai, kita lihat, oh,
maksud Allah apa? Sisi yang lainnya dilihat. Apa maksud Allah ngasih masalah ini? Apa maksud Allah? Kenapa kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh? Apa ya yang harus saya perbaiki? Dengan 7 IPH tadi, insya Allah Pak, dengan sholat yang benar, sholat khusyuk, sabar, ikhlas, tawakal, bersyukur, berprasangka baik tapi waspada, dan zikir perbuatan, insya Allah kita akan bisa mendapat. Detailnya nanti Pak, itu kajiannya agak banyak, bagaimana Pak tempat bertunjuk. Tapi itu tadi, yang paling sederhana adalah, satu, sekiranya ingin ujian atau masalah ini selesai, coba saya tanya Pak, ujian itu apa Pak Agus? Ujian itu ada 3. Pertama, soal ujian. Yang kedua, yang mengerjakan. Yang ketiga, hasil. Kan gitu ya Pak ya? Itu juga? Oke. Kalau ujian mau selesai, soalnya diterima atau dibuang Pak? Diterima. Terima kan? Sini mana soalnya Pak? Oke, sini halnya. Baru kita kerjakan kan? Kemudian baru ada hasilnya. Nah, sekarang dikasih masalah anak yang apa istilahnya ya, nakal deh, agak lebih sopan. Kasih anak yang nakal. Ujiannya itu, kita ngomel-ngomel, kita marah, itu nerima atau tidak menerima? Itu menerima soal atau membuang soal? Ayo Pak. Membuang soal. Kita buang soalnya. Anak kurang ajar, udah di sekolah segala macam, masih aja nggak beres-beres. Nah, bagaimana masalah ini mau selesai? Diterima aja enggak gitu loh. Jadi tahap pertama adalah terima dulu. Terima, ya Allah, ini adalah putra yang terbaik saya sudah lakukan maksimal. Kalau memang seperti ini sudah izinmu ya Allah, hamba terima dengan ikhlas. Oke? Ikhtiar tetap ikhtiar. Silahkan ingatkan lagi, silahkan. Tapi masalah hasil. Oke, sekarang siapa yang bisa menentukan hasil? Siapa yang bisa merubah anak tadi? Allah kan? Allah. Sekarang, anak yang nakal tadi sebenarnya masalah atau tidak sih Pak buat kita Pak? Masalah. Coba kita cek. Masalah datang dari siapa? Ujian atau masalah datang dari Allah. Betul kan? Yang menyelesaikan siapa? Allah. Lantas kita cuma apa nih? Ketitipan. Titipan. Titip di sini karena kita merasa masalah itu kita yang harus menyelesaikan, karena kita merasa itu masalahnya masalah kita, baru di situ kepala pusing, kemudian ngedumel, marah, bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena dia menganggap masalah itu memang masalah dia. Padahal kita ketitipan kok. Ujian masalah datang dari Allah. Yang menyelesaikan juga Allah. Tugas kita hanya menjalani. Menjalani apa? Menjalani di jalan yang lurus. Nah, itu aja tugas kita. Sholat yang benar. Udah, nasihati, bersyukur, bersabar. Kan gitu Pak ya. Ikhlas. Tawakal. Yang penting, oke, coba saya tanya sekarang. Karena ini titipan, mana yang penting? Anak tadi berubah menjadi dari baik menjadi yang tadinya nakal menjadi nakal, atau proses ketaatan kita, meningkatnya ketaatan kita, mana yang lebih penting? Proses Ketaatan. Betul. Kenapa? Karena kita tidak bisa merubah. Mungkin sampai kita meninggal pun anak itu masih nakal. Tapi alangkah naif dan sia-nya kalau ternyata di proses tadi bahkan ketaatan kita malah makin turun. Di sini salah titipan. Kok sudah diserahkan kepada Allah? Masih pusing nggak? Harusnya nggak pusing lagi. Kenapa orang sudah diserahkan kok? Tugas manusia hanya ketitipan. Terima, kemudian titipan itu kita proses, jalani aja. Nasihati, ajar-ajar, dia dididik, silakan. Kemudian serahkan kembali ke Allah. Ya Allah, masalah ini darimu, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Berserah diri, benar-benar berserah diri.
Oh ini panjang Pak kajiannya Pak, berserah diri tadi. Oh saya udah berserah diri Pak Ustadz, tapi kok nggak enak? Masih pakai tapi kan gitu saya kan. Saya berserah diri Pak Ustadz, kok masih kepikiran ya tuh berserah diri atau enggak? Yang namanya berserah diri kan menyerahkan 100%. Ini kunci satu lagi. Ini masuk kajian nanti Pak, bagaimana doa mudah dikabulkan. Oke. Jelas Pak? Ya. Agak panjang ya, tapi mudah-mudahan Ya. bisa menjadi solusi. Jadi kunci pertama, ujian apapun perasaan ibu bapak nggak akan selesai. Sampai bapak mohon maaf ibu meninggal pun, kalau ibu nggak menerima, itu akan berlarut-larut. Sudah pusing, sudah menderita di dunia, menderita juga di akhirat. Awal kajian tadi, berarti kita harus bahagia. Bagaimana bahagia supaya bahagia di dunia selama ada masalah? Terima. Ya Allah, anak saya ini anak yang terbaik Engkau titipkan kepada hamba ya Allah. Anak tadi berbuat nakal, sudah izinmu ya Allah, hamba terima karena sudah atas kita hormati izin Allah. Baru di situ Allah yang memproses. Innallaha maha sabirin. Hasilnya seperti apa? Nggak usah pikirin, karena kita selalu sama Allah kan. Entah nantinya mungkin bisa menjadi taat, atau mungkin mohon maaf jadi Kan'an sekalipun. Ya udah, kenapa harus kita pikir? Itu haknya Allah. Apa kita bisa pastikan? Habis itu kita sudah berjuang habis-habisan, didik segala macam. Sekalipun banyak ada jamaah kami seperti itu, yang benda agama. Lah Allah yang mendak seperti itu mau diapain lagi gitu loh. Sayang kan, dalam proses ini kita hidup menderita. Dan proses ini kita hidup tidak bahagia, mengeluh. Padahal yang kita keluhkan sesuatu yang tidak bisa kita buat sesuai dengan apa yang kita mau. Dan kita nggak bisa menentukan hasil. Dan kita nggak bisa membentuk, oh anak ini harus jadi anak yang baik. Loh, itu tadi, sekelas Nabi aja nggak bisa gitu loh. Tapi nggak usah khawatir. Bapak kan khawatirnya gini, nanti saya kena, berarti dia menjadi majusi atau menjadi murtad gara-gara anak enggak. Kalau Bapak emang sudah merasa mendidik dengan benar, sudah serahkan berikutnya ke Allah. Tahapan itu tadi, terima, jalani lagi hidup ini, proses apa? Sesuai dengan ya nasihati, tapi dengan menerima kalau Anda mampu menerima dengan senang hati. Hasilnya serahkan ke Allah. Berserah diri. Walau banyak yang selesai. Ya. Itu, Pak. Lebih lanjut nanti bisa kontak langsung sama beliau, Pak. karena memang ini luar biasa berat nih Pak. Serahkan ke ahlinya, begitu kata yang Sarsito. Ahlinya kan Pak Ustadz. Oh salah Pak. Rekan-rekan yang ahlinya itu Allah. lain juga. Ahlinya Allah Pak. Ya Allah. Menurut lewat perantara wasilah. Menurut Pak Agus, Ya. Bu Dokter Endah deh, kanker stadium 4 Bu, itu bisa sembuh nggak Bu? Secara umum. Mati. Kalau dari sisi sisi medik ya. Sistem medik iya. Tapi kemudian kalau Allah memang mengizinkan dan menginginkan dia sembuh nggak? Sembuh. Pasti sembuh. Iya. Pasti sembuh. Ya. Anaknya dari kecil sampai udah nikah, berkeluarga, susah sholat, tapi kalau kemudian Allah mengizinkan dia menjadi taat nggak? Taat. Susah menurut kita, menurut Allah belum tentu susah. Tapi hati-hati, jangan terkena hadis. Allah berdasarkan praduga prasangka hambanya. Itu satu lagi. Ya nggak mungkin penghasilan saya cuma segini, hutang miliaran bisa lunas. Ya jadi susah dia. Berubah. Oh, memang kemampuan saya cuma segini, tapi kalau Allah menolong, apapun pasti selesai. Karena Allah ahlinya. Ujian dari Allah, Allah juga yang akan menyelesaikan. Tugas kita hanya berikhtiar. Ihdinas siratal mustaqim. Fokus di jalan yang lurus. Baik. Jam berapa sekarang? Baik Pak Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz di chat. Ya, jam berapa sekarang Pak? Ini sekarang jam 15 menit lagi ya. Oke, silakan kurang Pak. 15 menit ya. Ada beberapa chatting tapi mirip-mirip nanti mungkin atau sudah kejawab atau belum ya. Nanti Pak Ustadz bisa menyaring ya. Dari Bu Eni Rohaini, sebetulnya saya nggak ingin marah-marah, tapi di depan mata jelas-jelas ada penyebabnya. Akhirnya marah juga.
ya dia cuma berdoa aja semoga kedepannya bisa menerima keadaan dan tidak marah lagi. Itu pernyataan ya. Oke. Jadi langsung ketemu Pak Ustadz, langsung. Oke, ini untuk semua, untuk pembelajaran untuk kita semua. Ya. Kenapa kita sulit menerima kalau anaknya anak tadi nakal misalnya gitu ya, ikut marahkan? Karena yang kita lihat kejadiannya, yang kita lihat orangnya, yang kita lihat misalkan piring yang pecah, yang kita lihat anaknya yang menyebalkan tadi, yang bikin salah gitu kan, ya jelas akan sulit menerima. Tapi dirubah fokusnya, Bu. Lihat bahwa anak tadi, kejadian ini sudah atas izin Allah. Geser. Oh, ini sudah atas izin Allah. Izin Allah itu pasti sempurna dan maksudnya pasti sangat baik. Dan yang wajar adalah saya terima dengan ikhlas. Saya terima dengan senang hati. Belajar ke arah sana, Bu. Itu. Kajian sabar nih, Pak. Kajian pertama. Harus diulang lagi. Kan, nanti kalau kurang jelas, lihat di YouTube-nya Pak Edi Iskandar. Ya. Japri, ya. Baik. Ini ada lagi pertanyaan. Bu Nevitri ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya menguatkan iman agar tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak baik? Oke. Yang menyebabkan iman naik turun itu apa sih? Ya, iman naik turun itu apa, Pak? Ayo. Itu dulu, penyebabnya apa? Cari dulu, Pak. Iman kita meningkat. Oh, iman kita ini kok turun ya. Nah, gitu. Apa dulu? Biasa ada Pak. Kejadian tuh. Ada kejadian di luar. Entah godaan. Iman kita meningkat naik turun karena kita fokus ke keinginan kita. Pada saat keinginan kita tercapai, ya kan? Wahai, senang. Pada saat keinginan kita tidak tercapai, kecewa. Kan itu kan, intinya itu Pak. Keinginan aja sebenarnya. Berarti sekarang tugas kita adalah bagaimana supaya iman kita tetap stabil. Nah sekarang, keinginan. Jelas, kuncinya adalah keinginan. Pada saat suatu kejadian terjadi, itu ada dua kondisi. Bisa sesuai dengan keinginan kita, bisa tidak sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita ingin cepat sembuh, begitu kan? Keinginan kita ingin cepat lunas, begitu kan? Nah, ternyata kejadiannya malah kebalikannya. Masih tetap sakit, utang masih tetap utang. Kalau udah seperti ini, berarti keinginan siapa yang terlaksana? Ya, Pak. Ya, Pak Agus? Keinginan siapa? Bu Endah? Keinginan kita nggak terlaksana, kan? Keinginan siapa? Keinginan kita itu. Keinginan kita kan ingin cepat sembuh, kan kita nggak sembuh. Keinginan kita ingin cepat lunas utangnya, malah makin numpuk utangnya. Berarti keinginan siapa itu? Allah. Maksud Allah. Nah, Allah. 100 jawabannya. Berarti kalau keinginan kita tidak tercapai, keinginan siapa? Keinginan Allah. Keinginan Allah itu sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Maksudnya sangat baik atau buruk? Sangat baik. Sangat baik. Sudah sempurna maksudnya sangat baik. Nah, pada saat keinginan kita terlaksana, harusnya bilangnya Alhamdulillah, karena keinginan Allah yang terlaksana. Di situ bagaimana kunci kita untuk mempertahankan keimanan kita. Oh, pada saat iman kita kan drop itu kenapa? Karena keinginan kita nggak terlaksana kan? Oh, keinginan saya nggak terlaksana. Berarti ini keinginan Allah. Keinginan Allah pasti yang terbaik dan sempurna. Hamba terima ya Allah. Terima lagi kuncinya pertama. Bagaimana iman supaya nggak turun? Menerima kejadiannya. Itu aja kunci pertama. Menerima bahwa keinginan yang terjadi bukan keinginan kita yang terlaksana, tapi keinginan Allah pasti baik dan sempurna. Alhamdulillah. Tuh dia, itu kuncinya supaya iman. Setuju nggak Bapak Ibu bahwa iman itu menurun pada saat keinginan kita nggak terlaksana? Yo, ya kan? Ya, setuju. Ya. Kalau keinginan semua terlaksana, maunya kita mau misalkan duit banyak, ya kan? Sehat. Habis itu keluarga harmonis. Ya kan nanti kan wah, top ya kan. Senang kan? Enggak mantan duit habis. Pada saat dikasih ujian, nah di situ baru. Ujian itu untuk apa tujuannya? Meningkatkan derajat keimanan.
Itu Ibu Bapak. Baik. Jelas? Oke Pak, lanjut. Ini ada lagi pertanyaan ini. Apakah Bu siapa ini ya? Pak Andis ya, Pak Andis Trianto. Izin bertanya, bagaimana dengan pernyataan bahwa kesabaran itu ada batasnya? Waduh, ini kajian sabar Pak. Iya, kajian sabar nih. Ini keblasuk ini Mas. Berarti nggak ikut ya Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya belum ikut ini belinya. Iya, belum nggak ikut ya. Silahkan. Waktunya cukup nggak ya? Ini, Pak, ada pertanyaan lagi ya Pak? Gini Pak, kalau pelajaran sabar, kalau nggak salah dia direkam ya Pak ya? Kan ada rekamannya Pak? Jadi di Pak Edi di YouTube-nya Pak Dr. Edi Iskandar bisa dipilih di situ. Sabar lah. Oke Setiawan, itu Pak ada Oke. Sabar. Oke. Silakan Bapak ini supaya dapat lebih detail bagaimana lebih detail, cara ya? menjawab ini. Ada di buka YouTube-nya tadi Pak ya. Karena kita kajiannya sudah 7 dan ini level setelah 7 ini pendalaman masing-masing ya Pak Ustadz ya. Ini sekarang Pak. Ini. Iya, udah terlalu jauh nih. Ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf benar. Bukan yang mau jawab, ya, tapi nanti kalau jawabnya sepotong nggak kena. Waktu ya. Buka aja. Ya. Ini baik, mohon maaf ya Pak Andis, silahkan nanti buka di YouTube tentang kajian sabar, baru nanti bisa kita sharing lagi ya. Kemudian Bu Rika ini ya, Ustadz Edi, saat ini kita dapat masalah dan kita terima dengan ikhlas dan berserah diri kepada Allah untuk jalan keluarnya. Apakah itu sudah benar yang saya lakukan? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Itu sudah benar. Yang kurang benar, bukan nggak benar. Yang kurang benar adalah pada saat kita serahkan masalah tadi ke Allah, masih pantas nggak kalau kita pikirkan? Kita serahin nih, ya Allah, hamba serahkan permasalahan ini kepadamu, ya Allah. Kemudian kita mikir, kok nggak selesai-selesai juga? Ya. Coba kita balik gini. Misalkan, saya minta tolong ke Pak Agus. Saya tahu Pak Agus orangnya mampu. Pak Agus, saya pinjam uang 500.000. Pak Agus kan bilang, saya jamin Pak. Dan karena Pak Agus mampu kan, saya jamin, saya akan bantu Pak tadi. Begitu dalam hati saya bilang, apa iya ya Pak Agus bisa ngasih saya uang 500.000? Kurang ajar nggak saya sama Pak Agus? Udah minta tolong meragukan. Nah, itulah manusia selama ini. Udah berserah diri, udah minta tolong, masih mikirin juga kan kurang ajar. Kenapa? Ke manusia aja, alangkah kurang ajar kan. Ini ke Allah loh kita kurang ajar kan. Kita serahkan ke Allah, tapi habis itu, apa iya ya bisa selesai? Kok nggak selesai-selesai juga ya? Kok nggak sembuh-sembuh juga ya? Berserah diri atau belum berserah diri? Ya Pak Ustadz. Silakan kita. Ya, itu ya. Step-stepnya udah benar. Langkah sudah benar. Tinggal sekarang yang namanya menyerahkan tuh, ya 100%. Totalitas. Sangat ya. Kalau berserah diri hanya 90%, jatuhkan kurang ajar. Kalau pada manusia masuk ajar ya. Ragukan. Ke Allah loh. Aduh, ampun. Terima kasih. Ada pencerahan Bu Rika ya. Ya, Bu Rika. Jadi jangan lupa Bu, Bapak, Ibu. Satu lagi mau mengingatkan di sini. Yuk sholat tobat. Terserah mau sehari sekali ataupun periode tertentu. Jadi sholat tobat itu bukan hanya karena melakukan dosa besar ya, Ibu Bapak. Dosa kayak gini kita dosa kan, nggak sengaja kan, ngeluh gitu loh. Saya berserah diri tapi kok nggak lunas juga ya. Nah, ayo bertobat deh. Bertobat, sholat tobat, kemudian mulai hilangkan pikiran, hilangkan mengeluh, hilangkan komplain pada Allah, hilangkan mempertanyakan kembali masalah kita gitu. Itu Pak. Jadi lakukan sholat tobat. Alhamdulillah bisa sehari sekali ataupun seminggu sekali atau periode tertentu nggak apa-apa. Tapi tolong lakukan. Itu nasihat dari guru kami. Oke Pak. Baik. Kayaknya waktunya masih ada 5 menit lagi kalau ada yang mau bertanya. Ini pengen banyak pertanyaan nih, tapi karena waktu ini Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, mumpung ini di penghujung acara, selama ini kan mohon maaf, punten, mungkin saudara-saudara kami ya, supaya lebih tahu Pak Ustadz Teddy ini kan punya kajian yang hampir tiap hari Pak Ustadz. Mungkin silakan Pak Ustadz untuk memperkenalkan majelisnya Pak Ustadz. Nanti saya kasih nomor teleponnya sahabat-sahabat. Karena barangkali tadi kan masih kurang puas kan, kadang seminggu sekali begitu.
pengen Ya, ada yang ya, lebih, pengen tiap hari kajiannya atau boleh. kontak langsung dengan Pak. Silakan Pak Ustadz, mungkin bisa dikenalkan majelis. Ya, Karena selama ini terima kita kasih. belum tahu nih majelis dengan Detailnya majelis ya. Ridho. Baik. Iya, belum Terima tahu kasih. kita harus terang Pak Haji. Silakan Pak Ustadz, ada waktu 5 Ya. menit. Silakan. Oke, terima kasih Pak Agus dan Ibu Dr. Endah. Jadi majelis kami ini namanya Majelis Ridha Allah. Guru kami, guru mursyid itu Bapak Antono Basuki. Lokasi majelis kami menyebutnya saung ya. Saung Ridha Allah itu di Pondok Sukatani, Tapos, Depok. Kajian yang disampaikan oleh majelis kami di sini, yang disampaikan oleh guru, jadi apapun yang saya sampaikan di sini, semua dapatnya dari Pak Guru Antono, dan semua juga berdasarkan dengan Al-Quran, adalah ilmu kehidupan. Di mana dengan ilmu yang ada di sini, insya Allah apapun permasalahan Bapak Ibu akan bisa terselesaikan. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu ini ya. Ya, kita sebut slogan atau moto deh. Oke, kemudian saya bergabung di Majelis Ridha Allah kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Basic agama saya tidak ada pondok pesantren, bukan juga dari pendidikan Islam, tapi alhamdulillah mendapatkan ilmu ini dari Pak Guru dan sudah saya praktekkan. Jadi yang tadi sabar, ikhlas, tawakal, bersyukur, sholat khusyuk, berprasangka baik dan zikir perbuatan, semuanya itu ada metodenya, ada prakteknya, ada tolak ukurnya, semua. Sehingga apapun permasalahan hidup Bapak di sini, semua akan terselesaikan. Nah, itu fondasi awalnya itu. 7 ilmu penjernih hati, kemudian pendalamannya adalah implementasinya 7 ilmu penjernih hati ini pada saat kita menghadapi masalah. Salah satunya kita harus fokus di jalan yang lurus. Kemudian nanti ada tema kita harus masuk di akuariumnya Allah. Banyak Pak, atau kita masuk ke bentengnya Allah. Kemudian bagaimana doa mudah dijabah atau bagaimana sih doa itu sebenarnya gitu kan yang benar gitu kan. Coba kita jujur selama ini. Doa selama ini kita mau mohon atau maksa sih? Yo jujur, minta kepada Allah atau maksa? Nah, itulah. Jadi kiat-kiat seperti itu, semuanya praktek. Jadi yang diajarkan di Majelis Ridha Allah adalah semua praktek, mulai dari sholat khusyuk, metode sabar, ikhlas, tawakal, bersyukur, bersangka baik, tapi waspada, dan zikir perbuatan. 7 ilmu penjernih hati ini. Begitu, Bapak, Ibu. Nah, salah satu tim kami namanya Ustadz Oke Setiawan yang secara apa ya dikenalnya ya sudah dikenal secara nasional, insya Allah seperti itu. YouTube-nya pun ada, silakan dibuka. OKU Setiawan. Saya memang belum bikin YouTube, tapi YouTube saya ada di Majelis Ridha Allah. Jadi OKU Setiawan, di situ ada apa yang saya sampaikan tadi, semua metodenya ada di sana. Beliau sudah detail menjabarkannya. Dan ilmu yang kami sampaikan ini sudah kita praktekkan. Saya, Pak Ustadz Oke, maupun pendakwah yang lain sudah praktekkan, sehingga bukan hanya sekedar teori, tapi memang ilmu yang benar. Wah, benar-benar misalkan. Oh ya benar, hidup bahagia itu sebenarnya mudah. Oh ya benar, harusnya nggak boleh, jiwa itu harus tenang. Ya, kalau ingin nanti ada waktu diulang lagi, lengkap 7 metode, silakan. Itu namanya workshop, Bapak, Ibu. Jadi kita ada workshop jam 9 sampai jam 4 sore. Ketujuhnya tadi, insya Allah bisa tersampaikan. Atau kalau enggak, kebagi 2. Misalkan agak melebar, bisa 2 kali workshop. Tapi intinya akan kita sampaikan semua metode sampai dengan praktek dan sebagaimana tolak ukurnya. Jadi bukan hanya ngaji kuping, tapi ngaji yang untuk mengatasi masalah hidup. Nah, gitu, Pak Agus. Nomor handphone Baik. saya, nomor HP-nya? 085. Ada Pak ya? Nomor HP 0853 7171 6633. Saya ulang, 0853 7171 6633.
Kalau menurut saya, Pak, 7111 6633. 0853 7111 6633. Yang hadir sini kan banyak terapis ya, Bu Dokter ya? Betul. Ya kan? Iya. Bahkan secara medis juga menyatakan 80% kesembuhan itu dari rohani ya? Betul. Iya. Ya kan? Nah, kalau Kalbu, ya. di awalnya sebelum, mohon maaf nih, misalkan ketemu ibu-ibu yang ngeyel, udah diterapis berapa kali, nggak beres-beres juga, coba praktekkan 7 ilmu tadi. Praktekin sabarnya aja deh. Insya Allah, permasalahan apapun ini pondasi semua di sini kan, sabar ini Bang. Sabar, kemudian perbaiki sholat. Nah, iman berproses itu nanti itu. Iman itu artinya kenapa? Begitu sabarnya diperbaiki, sholat diperbaiki, itu imannya otomatis akan meningkat. Tapi saatnya harus beriman dulu ya. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kemudian innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Perbaiki iman, perbaiki sabar, perbaiki sholat. Itu Bu. Jadi mungkin bisa kita bikin 10 orang, satu kelas gitu ya, supaya lebih bisa intens bagaimana nanti penyampaiannya kepada pasien lebih cepat. Begitu udah disentuh ininya rohaninya, kalau istilah Pak Guru di laundry dulu kan, dicuci dulu rohaninya, nah baru lakukan terapis yang ibu selama lakukan. Sepertinya lebih efektif. Alhamdulillah. Ya Pak ya. Untuk Baik, yang terima kasih. Yang penyakit, yang Ya, ibu baik Ustadz. Sama. Oke. Nanti akan dibahas di Bu Dr. Indah nanti. Ya silakan. Kelasnya nggak sebanyak-banyak Bu, 15 orang, 10 nanti baik. kita datang gitu kan, atau Bapak Ibunya datang ke tempat kita. Gitu. Ya. Baik. Itu Sama. sudah jam 3 lewat. Iya. Terima kasih, Pak Ustadz. Ada lagi yang disampaikan Pak Ustadz sebelum diakhiri, Ustadz? Oke, saya mohon maaf sekiranya daripada penyampaian mungkin terlampau keras, ada yang tersinggung dengan diwakili oleh Pak Agus dan Dr. Endah, saya dimaafkan Pak dan Ibu Dokter. Saya maafkan, Pak. Maaf. Jadi, Insyaallah kami maafkan Ustadz. Sama-sama. Sama-sama. Pak Ustadz. Oke. Ya, itu saja. Silakan Pak, ditutup. Yang benar datangnya dari Allah. Sekiranya ada yang salah itu adalah kekurangan dari saya sebagai orang fakir. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, untuk penutup sama-sama kita baca hamdalah dulu ya. Bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustadz. Terima kasih ini atas pencerahan kali ini, dan sahabat-sahabat yang pengen lebih lanjut berkonsultasi ataupun menghadiri majelis ridha Allah, ada di link di situ, di chat bisa dilihat nomor telepon beliau, dan YouTube juga dari kami, dari ICEP dengan Pak Edi Iskandar. Di situ lengkap sekali kajian-kajiannya. Yang ingin lagi merefresh ya, silakan. Dan insya Allah nanti juga Dr. Indah akan menge-share kapan waktunya nih. Ini menarik sekali kalau terapis dibekali dengan 7 penjernih hati tadi itu, senjata lagi, ada senjatanya gitu ya. Selain tapping, rohaninya disentuh ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini sebagai yang bisa bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, dimaafkan ya Pak Ustadz ya kalau saya sama-sama berkenan. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.